Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Fiantisari. Kali ini kita akan membahas mengenai forecasting harima dengan menggunakan EVIUS. Forecasting adalah suatu seni peramalan untuk mengetahui keadaan atau kondisi tertentu di masa yang akan datang. Nah, mengapa perlu dilakukan forecasting? Karena adanya ketidakpastian. Yang kedua, adanya keterbatasan sumber daya. Dan tujuan diadakannya forecasting adalah untuk meminimalisir ketidakpastian. Kedua, agar langkah proaktif dapat dilakukan. Nah, untuk melakukan forecasting kita menggunakan harima. Harima ini sering disebut dengan metode Box-Jenkins karena ditemukan oleh J.B. Box dan William Jenkins pada awal tahun 1970. Tujuan dari harima ini ialah menentukan satu model peramalan yang akurat yang mewakili pola masa lalu dan masa depan dari suatu data time series. Model harima ini sering disebut sebagai model yang dapat secara tepat mempresentasikan model di dunia nyata, sehingga peramalan dengan metode ini lebih disukai oleh beberapa ahli. Selain itu, keunggulan dari harima adalah cukup menggunakan data deret waktu itu sendiri tanpa data yang lain untuk melakukan peramalan. Nah, model harima ini terdiri dari 3 model, yaitu AR, Auto Regressive, modelnya seperti ini, dan kedua Moving Average atau MA, dan yang ketiga harima, Auto Regressive Integrated Moving Average. AR sering disebut dengan ordo P, sedangkan MA sering disebut dengan ordo Q. Untuk data yang tidak stasioner, maka akan ditambahkan ordo D yang menunjukkan kalau data tidak stasioner. Dengan ordo D, maka AR dan MA menjadi terintegrasi sehingga menjadi harima. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan forecasting dengan harima yaitu yang pertama, prepare data. Yang kedua, kita lakukan pengujian stasionaritas data. Yang ketiga, penentuan ordo AR dan MA. Yang keempat, estimasi parameter. Yang kelima, pemilihan modal terbaik. Yang keenam, diagnostic checking, dan yang ketujuh, melakukan forecasting. Nah, di sini kita sudah ada datanya, yaitu data kurs dari tahun 1970 sampai 2010. Nah, kita akan melakukan forecasting dari tahun 2011 sampai 2025. Nah, untuk member waktu, langsung saja kita masuk. Data yang kita gunakan adalah tahun 1970 sampai 2025 untuk melakukan forecastingnya. Oke. Terlebih dahulu kita masukkan datanya, kita input data. Nah, di sini tahun 2011 sampai 2025 masih kosong. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan uji stasionaritas data seperti biasa. Kita gunakan dulu pada tingkat level. Oke, nah pada tingkat level kita lihat bahwa probabilitasnya besar dari 0,05 sehingga data kita tidak stasioner. Kita juga bisa melihat dengan melihat grafik. Nah, ini menandakan bahwa datanya belum stasioner. Selanjutnya kita lanjut ke tingkat phase difference. Nah, pada tingkat phase difference, probabilitasnya adalah 0,00 sehingga kecil dari 0,05 sehingga data kita telah stasioner. Kita juga bisa lihat dengan menggunakan grafik. Nah, ini karena sudah stasioner pada tingkat phase difference, dia nanti hasilnya akan sama dengan ini. Tes spesifiknya min 6. Kita lihat grafiknya.
Nah, ini menandakan bahwa data kita telah stasioner pada tingkat phase difference. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menguji korelogram karena kita pada tingkat phase difference. Oke. Nah, di sini untuk melihat korelogramnya kita lihat lognya yaitu dengan menggunakan AC dan PAC, di mana AC ini adalah AR dan PAC ini adalah MA. Nah, kita lihat pada AC terjadi perubahannya pada lag kedua, di mana pada lag 2 dari minus menjadi positif, sementara pada PAC kita lihat terjadi perubahan pada lag 3, di mana dari minus menjadi positif, sehingga dapat kita buat verifikasinya seperti ini. AC sama dengan AR sama dengan terjadi pada lag 2 tadi, sementara PAC sama dengan MA sama dengan tadi terjadi pada lag 3, sehingga sini kita dapat membuat persamaan AC1 karena AC nya ada 2 sama dengan AR, berarti AR1 sama dengan MA1, R1 sama dengan MA2, AR1 sama dengan MA3 karena AC nya tadi terdapat pada lag 3. Persamaan selanjutnya R2 sama dengan MA1, R2 sama dengan MA2, R3, AR2 sama dengan MA3. Nah, ini menyatakan kalau MA nya ada 3 sementara AR nya hanya ada 2 pada lag 2 dan MA pada lag 3. Nah, selanjutnya kita lakukan persamaan untuk melihat datanya mana yang terbaik persamaannya, maka kita lihat modelnya dari IC dengan SC. Nah, kita bikin persamaannya terlebih dahulu. Create estimate version D karena dia DC AR1 MA1. Oke. Nah, di sini kita hanya membutuhkan ITIC informasi criterion dengan swipe criterion. Nah, kita copy untuk membandingkannya. SC nya oke. Selanjutnya persamaannya adalah AR1 dengan MA2. Kita lihat angka ini. Selanjutnya persamaannya MA nya 3 dengan AR tetap R1 selanjutnya AR2, estimasinya adalah AR2
untuk melihat model mana yang paling bagus untuk kita gunakan. Selanjutnya R2, MA2. Hal ini juga berlaku untuk data yang lain. Yang penting kita harus tahu dulu dia berubahnya terjadi pada log berapa. R2 dan MA3. Nah, sehingga dari persamaan 6 persamaan ini kita dapatkan bahwa nilai IC terendahnya adalah pada ini 16M49B2, sedangkan ini 164908. Nah, kita dapatkan ini terlebih dahulu. Sedangkan di sini angka SC-nya yang paling kecil adalah 16,65971. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan yang kita gunakan pemodelan yang terbaik adalah AR2 sama dengan MA3. Sehingga kita lihat estimasinya AR2 sama dengan 3. Oke, nah sehingga kita dapat melakukan forecastingnya. Metodenya kita lihat dynamic forecast saja. Nah, ini menandakan bahwasanya nilai forecasting, sedangkan ini nilai aktual. Nah, berarti data yang kita gunakan dapat kita ambil forecastingnya karena jaraknya tidak terlalu jauh dari nilai aktual. Kita juga dapat melakukan static forecast. Nah, ini dia sejajar sehingga dia tidak keluar dari jalur aktual atau nilai forecastnya sama. Sehingga dari sini kita sudah mendapatkan data forecasting kita, yaitunya dimana dari tahun 2011 sampai 2025 nilainya adalah ini untuk peramalannya sampai tahun 2025. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.